Kisah Benang Merah di Ramaduka. Hujan rintik jatuh di atas atap rumah kayu tua di sebuah desa di lereng Ungaran. Di ruang tamu yang remang, suara tangisan samar bercampur dengan bau dupa dan anyir bunga melati yang mulai layu. Di tengah ruangan, sebuah peti kayu jati tergeletak, tertutup kain putih. Nenek Surti baru saja meninggal dunia pagi tadi, dan malam ini seluruh keluarga berkumpul untuk melaksanakan tahlilan pertama. Dinda, cucu tertua, baru pulang dari kota. Ia memandangi ruangan itu dengan canggung. Sejak kecil, ia tak pernah suka dengan suasana rumah nenek. Terlalu banyak aturan yang baginya tidak masuk akal. "Din, nanti kalau pulang jangan lupa lewat bawah benang merah ya," ujar Bibi Ratna sembari menunjuk pintu keluar. Di sana, tergantung seutas benang merah tipis yang membentang melintang dari satu sisi ke sisi lain, hanya setinggi lutut. "Masih aja pakai beginian," gumam Dinda. "Katanya udah 2025, Bi. Masa masih takut arwah?" Bibi Ratna menatapnya tajam. "Pamal itu bukan buat ditertawain, Din. Kalau nggak mau sial, nurut aja. Arwah orang meninggal bisa nempel ke siapa aja yang keluar tanpa melewati benang itu." Dinda hanya tersenyum sinis. Ia tak percaya pada hal-hal begitu. Tapi malam itu, entah kenapa, udara di dalam rumah terasa aneh, lembab, berat, dan setiap kali ia menghirup napas, ada aroma bunga melati yang menusuk hidung. Menjelang tengah malam, saat sebagian orang sudah pulang, Dinda berdiri di depan pintu. Ia melihat benang merah itu, tipis, hampir tak terlihat dalam cahaya lampu Petromax. Ia ragu sejenak, lalu tertawa kecil. "Kalau nenek beneran mau ikut, ikut aja deh," ujarnya sambil melangkah tanpa membungkuk melewati benang itu. Tak lama setelah ia keluar, angin berhembus dingin. Dupa di dalam rumah tiba-tiba padam sendiri. Dari arah peti terdengar suara halus, "Cark, cark," seperti sesuatu yang bergeser pelan. Bibi Ratna yang masih membereskan sisa makanan tiba-tiba merinding. Ketika ia menoleh, ia melihat ujung benang merah di pintu perlahan melorot ke lantai, seolah sedang ditarik dari luar. Malam itu, Dinda pulang ke rumahnya di ujung desa. Ia merasa kepalanya berat dan matanya sulit terbuka. Tapi sebelum ia sempat memejamkan mata, terdengar sesuatu berbisik di telinganya, lembut namun jelas, "Kamu lupa lewat bawah benangku." Dinda sontak terbangun. Di pojok kamar tergantung sesuatu dari plafon. Benang merah yang sama menjuntai sampai ke lantai, berayun perlahan, dan di ujungnya tampak seperti ujung jari tua berkeriput yang menggenggamnya. Malam pertama setelah pemakaman, rumah Dinda terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan yang semula deras kini hanya menyisakan tetes kecil di jendela. Tapi udara di dalam kamar seolah terperangkap lembab dan pengap. Dinda duduk di tempat tidur, menatap benang merah yang tadi malam ia lihat. Pagi tadi, benang itu sudah tidak ada. Ia bahkan sempat meyakinkan diri kalau semua itu hanya mimpi akibat kelelahan. Tapi perasaan gelisah tak mau pergi. Setiap kali ia menatap pojok ruangan, ia merasa ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti bayangan yang menari di balik tirai. Ia mencoba mengabaikan, namun malam semakin sunyi, dan suara itu muncul lagi lirih, serak, dan dekat. "Kamu lupa lewat bawah benangku." Dinda membeku. Ia berlari menyalakan lampu, tapi seluruh ruangan tetap remang. Cahaya lampu berkedip-kedip, dan dalam pantulan kaca jendela, tampak sosok berdiri di belakangnya seorang wanita tua, mengenakan kain kafan yang longgar. Rambutnya putih, acak-acakan, kulitnya pucat, seperti kertas basah. Sosok itu menatapnya lama, kemudian tersenyum. Dinda berteriak dan memejamkan mata. Saat ia buka kembali,
sosok itu sudah menghilang. Namun di lantai, tepat di dekat kakinya, tergeletak gulungan benang merah. Ujungnya basah, seperti dicelupkan ke dalam sesuatu yang kental. Keesokan harinya, Dinda kembali ke rumah neneknya untuk membantu bersih-bersih. Ia berusaha melupakan kejadian semalam, menganggapnya halusinasi. Tapi Bibi Ratna langsung memperhatikannya begitu masuk. "Din, kamu pucat banget. Tidurmu nggak nyenyak ya?" "Enggak, Bi. Cuma mimpi aneh aja. Ngomong-ngomong, kamu tadi malam beneran nunduk waktu keluar dari rumah duka kan?" Dinda terdiam. Ia tak menjawab. Bibi Ratna menatapnya lama, lalu perlahan menutup mulut sambil menggeleng. "Astagfirullah. Din, kalau kamu nggak nunduk, arwahnya bisa ikut. Apalagi nenekmu meninggal di bulan Suro. Arwahnya kuat." Suara kayu berderit dari ruang tengah membuat keduanya menoleh. Di atas meja tempat dupa diletakkan, tiba-tiba ada benang merah yang terbentang sendiri. Seperti ada tangan tak terlihat yang sedang menenunnya, membentuk lingkaran. Bibi Ratna memekik. Dinda mundur. Tapi semakin ia menjauh, semakin benang itu memanjang ke arahnya. Ujungnya bergerak di lantai, merayap perlahan, seperti mencari sesuatu. Saat Dinda terpaku ketakutan, benang itu berhenti tepat di depan kakinya, lalu menegak seperti ular berdiri. Dari ujungnya muncul noda merah gelap yang menetes ke lantai. Dinda menjerit dan mundur, terjatuh. Tapi ketika ia menatap kembali, benang itu sudah menghilang. Namun malamnya, saat ia pulang, bau melati kembali muncul lebih kuat dari sebelumnya. Di cermin kamarnya, ia melihat sesuatu tergantung di atas kepalanya. Seutas benang merah baru, membentuk simpul seperti jerat. Dan setiap kali ia menatapnya, simpul itu tampak makin turun. Hujan turun lagi malam itu, lebih deras dari sebelumnya. Petir menyambar, menerangi sesaat wajah Dinda yang pucat di depan cermin. Ia belum tidur sejak semalam, takut memejamkan mata, karena setiap kali ia mencoba, selalu muncul bayangan neneknya yang tersenyum di sudut kamar. Benang merah itu masih tergantung di langit-langit. Kini simpulnya makin besar, seperti sedang mengikat sesuatu yang tak kasat mata. Setiap kali angin lewat, benang itu bergerak perlahan, seperti bernafas. Dinda menatapnya dengan mata sembab. "Kalau ini arwah nenek, kenapa harus aku?" gumamnya lirih. Namun tidak ada jawaban, hanya suara lembut crek, seperti serat kain diseret di lantai. Ponselnya bergetar. Pesan dari sahabatnya, "Rara, muncul. Din, kamu di rumah? Aku barusan mimpi buruk tentang kamu. Ada benang merah melilit lehermu." Dinda langsung merinding. Ia menatap ke arah lehernya di cermin kosong. Tapi di bayangan cermin, samar-samar terlihat guratan merah di kulitnya, seperti bekas lilitan tipis. Saat ia menyentuhnya, kulitnya terasa dingin dan licin, seperti disentuh tangan yang sudah membeku. Keesokan harinya, Rara datang ke rumah membawa segelas air putih dan bunga 7 rupa. "Ini buat bersihin energi buruk," katanya. "Kamu nggak bisa terus begini. Kalau memang ada yang ikut, harus dibersihkan." Mereka melakukan ritual kecil di kamar Dinda. Rara menyalakan dupa, lalu membaca doa yang diajarkan neneknya dulu. Namun di tengah doa, dupa itu padam sendiri. Bau melati menyeruak kuat, menusuk hidung. "Din, jangan bergerak," bisik Rara. Benang merah itu muncul lagi, tapi kali ini bukan di langit-langit. Ujungnya menjulur dari bawah tempat tidur, perlahan merayap ke arah kaki Dinda. Rara menatap ngeri. Ia mencoba mundur, tapi benang itu seolah hidup, melilit pergelangan kakinya. Ia menjerit, menarik kakinya kuat-kuat. Namun semakin ditarik, lilitannya makin kencang. Benang itu mengeluarkan suara aneh, seperti serat basah diregangkan. Dinda panik dan mencoba membantu. Tapi tiba-tiba, simpul di langit-langit bergerak cepat ceklek. Benang itu menegak dan melilit leher Dinda sendiri. Ia tercekik, matanya membelalak.
Udara terasa menipis. Namun dalam pandangannya yang mulai kabur, ia melihat sosok neneknya berdiri di depan pintu kamar. "Kenapa kamu lupa lewat bawah benangku, nak?" Suara itu lirih, namun penuh amarah. "Sekarang kau harus ikut menenun bersama kami." Tiba-tiba, semua cahaya padam. Rara berteriak, menyalakan senter ponselnya. Saat cahaya menyorot langit-langit, Dinda sudah tergeletak di lantai. Di sekelilingnya, benang merah membentuk pola jaring, dan di tengahnya simpul besar berdenyut pelan, seperti jantung hidup. Namun saat Rara memandang lebih dekat, simpul itu tampak bergerak menarik dirinya perlahan ke arah jaring itu, seolah ingin menambahkan satu benang baru. Malam itu, Rara berlari keluar rumah dengan napas tersengal. Bajunya robek sebagian karena tertarik benang yang terus mengejarnya. Hujan turun deras, dan suara petir menggema di langit, seperti jeritan panjang. Di belakangnya, rumah Dinda tampak gelap, namun dari celah jendela tampak cahaya merah samar seperti bara yang berdenyut pelan. Begitu sampai di rumah tetangga, Rara menjerit, meminta tolong. Tapi saat warga datang ke rumah Dinda, mereka tak menemukan siapapun. Hanya kamar berantakan dan benang merah yang menjuntai dari langit-langit melilit ke seluruh dinding, tiang, bahkan perabot. Seolah rumah itu sedang ditenun dari dalam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan paginya, Bibi Ratna datang dengan wajah muram. Ia mendengar kabar dari warga dan langsung menuju rumah itu. Begitu membuka pintu, aroma bunga melati langsung menyergap kuat, manis, dan menyakitkan kepala. "Ya Allah, Tin," gumamnya pelan sambil menahan air mata. Di tengah ruangan, ia menemukan foto keluarga nenek Surti tergeletak di lantai. Namun anehnya, di foto itu, wajah Dinda kini tertutup garis merah tipis. Bibi Ratna menatap sekeliling dan melihat di salah satu dinding, benang-benang merah itu membentuk pola besar menyerupai wajah. Seseorang wajah Nenek Surti. Suara krek terdengar lagi dari atap. Benang-benang itu bergerak sendiri, saling menyilang, membuat bentuk jaring besar yang perlahan menutupi seluruh langit-langit. Saat Bibi Ratna mencoba memotong salah satunya dengan pisau dapur, ujung benang itu memercikan darah segar. Ia menjatuhkan pisaunya, berteriak ketakutan. Benang itu berdetak seperti nadi yang hidup. Rara yang sejak tadi berdiri di depan rumah memberanikan diri masuk. "Bi, jangan disentuh apapun," katanya. Ia membawa seorang ustadz tua dari desa sebelah. Ustadz itu segera membaca doa-doa. Namun semakin lama ia membaca, semakin keras suara dari dalam rumah. Isakan perempuan, suara berbisik, dan tawa pelan bersahutan. "Ini bukan sekadar arwah, ini ikatan," ujar sang ustaz lirih. "Ada roh yang tak mau lepas karena pamali telah dilanggar. Arwah nenekmu terperangkap di antara dunia, dan benang ini adalah jalannya." Rara menatap benong-benong itu yang kini menjalar hingga keluar rumah, ke tanah, ke pepohonan, seperti akar tumbuhan yang tumbuh cepat. Kalau benang ini mengikat arwah, berarti harus diputus dari sumbernya, katanya. "Benar," jawab ustaz itu. "Dan sumbernya ada di rumah duka, tempat benang ini pertama kali diikat." Malam itu, mereka bertiga kembali ke rumah duka, tempat jenazah nenek Surti dulu disemayamkan. Rumah itu kini sepi, gelap, dan hanya diterangi lampu minyak di ruang tamu. Benang merah pertama masih tergantung di pintu keluar, tapi kini sudah berubah warna, bukan merah terang, melainkan merah gelap seperti darah kering. Rara menelan ludah. "Kalau kita potong ini, apa yang terjadi?" Ustadz menatapnya dalam-dalam. "Kalau benar arwahnya masih di sini, maka kita harus siap melihat siapa yang sebenarnya terikat." Ia meraih pisau tajam, mengangkatnya pelan, dan mulai memotong benang itu. Namun sebelum pisau menyentuh seratnya, benang itu tiba-tiba menegang sendiri,
menjerit seperti makhluk hidup. Dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki berat. Pelan tapi mendekat. Rara dan Bibi Ratna mundur ketakutan. Ustadz membaca doa dengan suara gemetar. Dari arah ruang tengah, muncul sosok putih dengan mata hitam legam dan wajah pucat keriput Nenek Surti. Tapi kali ini, tubuhnya terikat benang merah dari kepala hingga kaki. Dan di setiap simpulnya, menggantung wajah-wajah lain, Dinda, dan orang-orang yang dulu menginjak keluar rumah duka tanpa melewati benang itu. Arwah itu menatap mereka, suaranya lirih namun tegas. Kalian yang lupa lewat bawah benangku, harus ikut menenun bersamaku. Benang di pintu bergerak sendiri, menutup rapat jalan keluar. Dinding bergetar, udara menurun drastis, dan satu persatu lilin padam. Rara menggenggam tangan Bibi Ratna. Rat, kalau kita nggak bisa keluar, berarti kita harus selesaikan ini di dalam. Jawab Bibi dengan suara bergetar di luar ramah. Warga hanya melihat dari jauh. Rumah duka itu kini dipenuhi cahaya merah berdenyut. Seperti jantung besar yang berdetak. Suara doa Ustadz menggema di ruang duka yang gelap. Namun setiap baitnya tenggelam dalam gemerisik benang yang bergerak sendiri. Ujung-ujungnya kini menjalar di lantai seperti urat hidup. Berdenyut pelan. Di tengah ruangan, sosok Nenek Surti berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari tubuhnya memancar ribuan benang merah yang menaut ke setiap sudut rumah. Rara menatapnya dengan air mata menetes. Nek, ini aku, Rara. Kami cuma mau bantu. Kami mau putus benangnya, supaya nenek bisa tenang. Namun, sosok itu tak menjawab. Ia hanya menggerakkan kepalanya perlahan, hingga suara lehernya berderak. Lalu ia berbicara dengan suara serak yang seperti keluar dari banyak mulut sekaligus, yang memutus. Akan tergantikan. Ustadz segera mengangkat tangannya dan melantunkan doa lebih keras. Namun, benang-benang itu menyerang seperti ular, melilit tangannya, kakinya, lalu menariknya ke arah peti kosong di pojok ruangan. Suaranya terhenti tiba-tiba, lenyap ditelan kain kafan yang bergerak sendiri menutup peti. Rara menjerit. Bibi Ratna menariknya mundur. Tapi rumah itu kini hidup. Dindingnya berdenyut, jendela tertutup sendiri, dan semua benang merah dari arah luar mulai menembus masuk lewat celah kayu, mengikat tubuh mereka dari pergelangan tangan hingga bahu. Bi, aku nggak bisa gerak. Bibi Ratna menatap panik. Kalau gini terus, kita bakal jadi bagian dari jaringnya. Tiba-tiba, dari balik kabut dupa, muncul sosok Dinda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari bibirnya keluar benang merah panjang. Ia berjalan mendekat, menyeret langkah tanpa suara. Aku udah coba lawan, Ra. Tapi kalau benang ini udah nempel, nggak bisa dilepas. Rara, aku nggak mau kehilangan kamu juga. Dinda menatapnya sejenak, lalu menggenggam tangan Rara. Satu-satunya cara potong benang dari asalnya, dari tempat dia mulai menenun. Rara teringat sesuatu. Di bawah altar dupa, tempat pertama kali benang itu diikat, ada wadah kecil berisi abu dupa dan rambut putih milik Nenek Surti. Itulah sumbernya. Dengan sisa tenaga, Rara meraih pisau yang tergeletak di lantai. Ia menatap Bibi Ratna yang sudah nyaris tertarik benang hingga menempel ke dinding. Bi, tahan sebentar. Ia berlari ke altar. Benang-benang segera menyerang, melilit wajahnya, membuat napasnya sesak. Tapi dengan teriakan terakhir, ia mengangkat pisau dan memotong benang utama yang terhubung ke wadah abu itu. Sekejap, ruangan berguncang keras. Semua benang memerah terang seperti bara, lalu terbakar dari ujung ke ujung. Suara jeritan memenuhi udara, campuran tangis dan tawa. Ratusan arwah berteriak bersamaan. Sosok Nenek Surti menatap Rara dengan mata berkaca, lalu tersenyum perlahan. Terima kasih. Nah, aku hanya ingin kalian ingat. Tubuhnya hancur menjadi debu merah yang melayang,
bersama seluruh benang yang kini terurai menjadi abu. Rumah itu kembali gelap dan hujan di luar berhenti. Pagi harinya, warga menemukan rumah duka dalam keadaan hancur sebagian. Tidak ada lagi benang merah, tidak ada dupa, hanya lantai penuh debu dan bunga melati kering. Rara duduk di tangga depan rumah. Wajahnya lelah, namun tenang. Di samping Bibi Ratna memegangi gelang kecil dari benang merah yang kini pudar warnanya. "Benang ini jangan dibuang," kata Bibi pelan. "Bukan untuk pamali, tapi untuk pengingat bahwa ada hal-hal yang tak bisa kita langgar sesuka hati." Rara menatap gelang itu lama. Saat angin pagi berhembus, ia merasa sesuatu menyentuh bahunya pelan, hangat, lembut, seperti tangan seorang nenek. Ia menatap ke arah dalam rumah, dan sesaat melihat siluet Nenek Surti berdiri di ambang pintu. Tersenyum samar, lalu menghilang bersama kabut pagi. Namun ketika Rara hendak pulang, ia menyadari sesuatu. Di pintu keluar rumah itu tergantung seutas benang merah baru, tipis, segar, dan bergetar pelan seolah baru saja diikat. Ia menatapnya lama, lalu, tanpa sadar, melangkah keluar tanpa membungkuk. Dan cerita pun tamat.